Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Lihat ibu kan? Iya, Ibu. Ya. Baik, ibu akan memperkenalkan nama. Nama ibu Sarah Puai. Ibu berasal dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini ada yang bertanya. Iya, Ibu. Pas. Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Ibu meminta absennya. Minawati Tersianagoro, Ada, Ibu. Nelcinguru, Ada, Ibu. Putri Wadu, Ada, Ibu. Tania Tanewa. Hadir, Ibu. Ya baik, semua hari ini hadir ya. Ibu. Ya. Kita akan memulai materi kita tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tolong perhatikan ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang kita capai hari ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Indikator yang kita capai hari ini ada 8. Yang pertama, memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah ekonomi. Yang ketiga, memahami konsep pemilihan. Yang keempat, memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kelima adalah memahami konsep biaya peluang. Yang keenam, ada memahami prinsip ekonomi. Yang ketujuh, memahami konsep motif ekonomi. Yang kedelapan, memahami pembagian ilmu ekonomi. Ya, mungkin di sini ada yang pernah mendengar ekonomi? Pernah, Ibu. Ya, menurut gambaran kalian, ekonomi itu seperti apa? Mata pelajaran, Ibu. Nah, yang lain ada? Sudah tahu, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu eukos dan nomos. Eukos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi dalam arti sempit, ekonomi adalah aturan rumah tangga. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi juga berarti ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Sekian banyak materi, adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, Ibu akan membagi adik-adik dalam dalam dua kelompok untuk berdiskusi tentang kelompok yang pertama menjelaskan pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Kelompok yang kedua menjelaskan motif ekonomi. Ya, Ibu akan membagi 2 kelompok. Ini nih, dari sini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Ibu. Ya, silahkan bentuk dalam kelompok. Salah satu orang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi
kelompok kami dengan soal pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Terus yang kedua itu menurut J.B. Say. Menurut ahli ini, ekonomi adalah praktik tentang produksi dan distribusi kekayaan. Kan hasil presentasi kami. Terima kasih. Berikan aplaus kepada ya, kepada kelompok yang kedua saya persilahkan. Ibu bisa duduk satu. Iya, Menjelaskan motif ekonomi. Baik, motif ekonomi di sini ada terdiri atas 4, 5. Yang pertama itu ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan itu di sini manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Terus yang kedua itu motif ingin memperoleh keuntungan, yaitu melakukan kegiatan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, misalnya orang membuka warung gitu Ibu. Yang ketiga itu motif ingin mendapat penghargaan, yaitu penghargaan di sini tuh bukan sekadar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar manusia. Sekian jawaban dari kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih. Berikan aplaus kepada ya, saya kira kita semua sudah mengerti ya. Ibu. Ibu di sini Ibu mengambil di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Ilmu ekonomi itu membahas tentang kebutuhan kita setiap hari. Ilmu ekonomi juga mempunyai kelangkaan, yaitu kelangkaan terbatas sumber daya alam, dan ada kebutuhan yang disediakan, adanya eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam, pintar. Yang motif ekonomi itu ada 5, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan, motif ingin memperoleh keuntungan, motif ingin mendapatkan penghargaan, motif ingin mendapatkan kekuasaan, dan motif untuk berbuat sosial atau ingin membantu sesama manusia. Baik, Ibu meminta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa untuk pulang. Mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih.